warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Kawan-kawan, sebagaimana kita ketahui, Kabupaten Lah sudah harus melakukan transaksi non-tunai desa untuk pengeluaran ataupun penerimaan. Lalu, di sesi ini kita akan menjelaskan alur transaksi pengeluaran non-tunai desa. Secara tahapan, ada 3 tahap alur transaksi atau ada 3 tahap pengeluaran non-tunai. Tahapan pertama yaitu input SPP definitif di aplikasi Seskudes. Dilakukan oleh Keuangan dan input billing pajaknya jika ada. Lalu SPP yang selesai diinput maka harus dipinalkan ya. Yang poin pentingnya tadi SPP definitif, input billing pajak jika ada dan harus dipinalkan. Lalu apabila sudah selesai kita buka di aplikasi Seskudes Link untuk diverifikasi yang dilakukan oleh Sekdes. Yang ketiga, transaksi di CMS Bank Sumsel Bubble atau Internet Banking. Keuangan atau user maker membuat transaksi, lalu kepala desa user releaser menyetujui transaksi. Jika transaksi berhasil, maka dana akan masuk ke toko dan pajak akan langsung terbayar. Kita buka Seskudes ya. Sebelum kita lakukan transaksi, awal mula yang harus dilakukan, ini silakan tonton video sebelumnya. Pastikan itu sudah dilaksanakan ya. Silakan tonton video yang terlampir. Dan pastikan kawan-kawan sebelum melakukan transaksi non tunai kita pastikan sudah input penerimaan ya. Nih, kita akan coba untuk siltap. Pastikan sudah input penerimaan ataupun kalau mau carikan silpa sudah input silpa. Kita di SPP kegiatan, jangan lupa di SPP definitif ya. Kita tambah sel tanggal hari ini. Siltap kepala desa. Simpan. Kita tambah ring SPP, siltap kepala desa, siltap kepala desa, siltap kepala desa. Kita buat rincian 07/02/2025 siltap kepala desa. Bulannya supaya jelas ya, bulan Januari 2025. Nominal 2.500.000. Oke. Nama diisi, nama harus sama persis dengan buku rekening ya. Oke. Kode bank untuk Bank Sumsel diisi 120. Nomor rekening bank diisi harus sama. Oke. Nama bank diisi Bank Sumsel Bubble. MPWP sebaiknya kami sarankan diisi untuk siltap ya bulan Januari boleh dikosongkan dulu, untuk bulan Februari diisikan siltap. Untuk pencarian siltap diisikan PWP-nya, disimpan. Oke. Jika muncul tampilan seperti tadi, itu berarti kita ada yang belum diinput di penerimaan bank ataupun silpa, itu belum diinput. Jadi kalau misalnya sudah diedit tadi, kita simpan, maka tidak akan ada masalah. Oke, kita lanjut. Tambah yang tunjangan. Tunjangan kepala desa. Nilainya 1940.
Nah, ini bisa dipilih, kawan-kawan ya. Bisa dipilih, karena kita udah isi sebelumnya tadi. Langsung terisi semua kecuali alamat. Oke, bisa kita simpan juga. Oke, sudah berhasil. Nah, kawan-kawan, jika misal yang kami sampaikan tadi, yang poin ini, input billing pajak jika ada. Nah, maksud kami, ini kalau mesti kita belanja yang lain, belanja modal, ataupun belanja yang lain, yang ada pajaknya, silahkan diisi billing pajak di sini ya. Pastikan harus diisi dulu billing pajaknya. Jadi kita ke aplikasi Cortez buat billing pajak, ada nomor billing, isi di sini. Oke. Untuk siltap kan tidak ada pajak, berarti tidak usah diisi. Sudah selesai. Untuk KDS, kita ubah menjadi final. Simpan. Lalu selalu kawan-kawan, untuk ketika sudah final, kita cetak SPP2 dan SPTB. Nanti yang akan di-upload di dalam aplikasi SSKudesLink. Ya. Khusus yang SPP2 cuma 1 lembar. Nah, ini cuma 1 lembar, ditandatangani 4 orang, dicap, baru di-upload. Lalu SPTB, ini khusus siltap ya. Khusus siltap harus digabungkan dengan daftar gaji yang dari Semidang. Ya. Oke. Ini tahapan ini kita sudah selesai. Kita pindah ke verifikasi di SSKudesLink. Ini silakan diketikkan semua. SSKudesLink banksulselbubble.com, langsung di enter. Username diisi sesuai yang dibagikan, username, password, tahun, Pemda, Kabupaten Lahat. Jika kita tidak ada tulisan Pemda Kabupaten Lahat, berarti link ini kita salah ketik. Oke, kita isi captcha. Login. Nah, ini langsung ditampilkan data verifikasi SPP. Di menu verifikasi SPP ini akan muncul SPP yang bersifat definitif dan final. Ya, kalau definitif belum final tidak akan muncul di verifikasi SPP. Lalu kalau untuk data SPP, ini akan memunculkan seluruh SPP yang ada, baik itu final ataupun panjar. Ya. Oke, ini verifikasi SPP. Kita klik aksi. Ini pastikan status rekening ini sudah hijau semua ya. Sudah hijau. Kalau belum hijau, banyak kemungkinan kawan-kawan. Pertama bisa jadi di RKD, nama RKD-nya salah. Mungkin di sini ada spasi, ataupun di ujungnya ada spasi, itu salah. Atau spasinya terdobel, itu salah. Intinya harus sama persis dengan di buku rekening. Ya. Kalau misalnya masih ada kendala, ini masih merah, ini silahkan diubah dulu di aplikasi SeskuDes, di parameter rekening bank desa. Lalu yang ini dicek, bisa juga diklik untuk cek spasi. Nah, kalau tidak ada spasi sudah oke. Intinya ini sudah harus akun sesuai. Apabila sudah sesuai semua, kita upload berkas SPTB plus daftar gaji Semidang yang tadi. Nah, khusus ini kita isi captcha dulu. Upload. Khusus siltap ya. SPTB ini harus ada 2 file, yaitu SPTB dari SeskuDes digabung dengan daftar gaji di Semidang. Lalu SPP2 kita upload, SPP2 captcha lagi, upload. Kita setujui. Apakah Anda yakin? Ya, lanjutkan. Berhasil. Oke. Ketika berhasil, ini akan muncul kode CMS yang sebelumnya tadi belum ada. Oke. Nah, misalkan kawan-kawan ini ternyata Pak kami mau batalkan, ternyata ada yang salah nomor rekening ataupun nama pemilik rekeningnya, mau diganti.
Ini bisa saja langsung kita klik aksi, kita klik batal, kita lanjutkan. Ketika itu batal, ini akan terhapus ya kawan-kawan di pencari SPP, lalu termasuk dengan data SPP juga terhapus. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi Seskudes karena disinilah kita bisa ubah nomor kwitansi, nomor rekening dan identitas lainnya. Kita ubah. Yang tadi final akan kembali ke draft ya. Nah, silakan perbaiki, baru kita finalkan lagi. Baru kita kembali ke aplikasi Seskudes Link. Ini kita refresh dulu. Akan muncul kembali. Verifikasi SPP juga akan muncul kembali. Oke. Kita setuju lagi. Lanjutkan. Oke, kawan-kawan. Tahapan ini kita sudah selesai. Kita lanjut ke transaksi di CMS Bank Sumsel Bubble Internet Banking. Silakan kembali lagi ke Google Chrome. Kita ketikkan Bank Sumsel Bubble. Kita pilih yang IB Corporate. Ya. Kita klik kembali ke halaman login. Nah, pastikan kawan-kawan website yang internet banking yang benar itu akan ada 3 kotak yang harus kita isi. Pertama corporate ID, user ID, dan CAPTCHA. Silakan kita login terlebih dahulu menggunakan user bendahara atau keuangan atau maker. Setelah login, pastikan kawan-kawan sudah mengecek saldo apakah saldo yang mau kita cairkan atau dana yang sudah kita mau cairkan itu sudah masuk. Bisa diklik menu saldo ataupun mini statement. Jadi itu kita mau cairkan siltab dan siltab sudah masuk tanggal 4 Februari 2025. Selanjutnya kita klik menu pembayaran Seskudes. Kita klik new. Pilih rekening sumber dan kita masukkan kode CMS yang akan kita transaksikan tadi. Lanjutkan. Nah, ini silakan diisi MPIN yang masuk ke SMS bendahara. Sedangkan TPIN yang sebelah kanan itu diisi 6 angka TPIN yang kemarin masuk ke email si bendahara. Kita rilis, lalu akan muncul transaksi berikut telah berhasil diajukan. Baru diajukan ini, belum direalisasikan. Jangan lupa untuk disimpan sebagai PDF. Ini untuk disimpan, diarsipkan dengan baik di laptop kawan-kawan masing-masing. Selanjutnya kita buka di user kepala desa untuk merilis. Silakan login di user kepala desa. Kita buka di menu pembayaran Seskudes. Silakan cari SPP yang mau dirilis atau direalisasikan. Yang mau dicairkan. Silakan cari bagian atas, halaman pertama, ataupun tidak ada di halaman kedua. Ini kami mau cairkan SPP perangkat, dan kami izin tadi SPP kepala desa tidak sempat kami rekam. Nah, ini silakan diisikan MPIN di sebelah kiri di SMS yang masuk di HP kepala desa dan TPIN kepala desa. Kita klik rilis. Maka kita coba scroll ke atas, transaksi sedang diproses. Ya, ketika transaksi sedang diproses, ini silakan disimpan terlebih dahulu sebagai PDF. Kita bisa cek di pembayaran Seskudes. Kita scroll yang bagian bawah, pembayaran perusahaan telah berjalan. Nah, itu tertulis approval-nya sudah diproses. Tapi beberapa mungkin ada yang berbeda.
Makanya kita pastikan terlebih dahulu dana yang sudah cair atau belum. Kita di transaksi terakhir, unduh file transaksi sebagai PDF, kita kirim dan kita lihat. Nah, ini ternyata memang sudah cair ya kawan-kawan. Ya, itu terlihat ada hasil tab kades dan bawahnya itu ada hasil tab perangkat. Ini jadi prinsipnya kawan-kawan, setelah kita realisasi, setelah kita rilis, pastikan kita cek dulu di transaksi sebelumnya. Ya, kita cek apakah sudah cair betul atau belum. Lalu coba kita buka aplikasi Sesquires Online. Kita cek di SPP sudah cair, itu akan pencarian SPP, menu pencarian SPP akan terisi otomatis di SPP sudah cair. Ya, jadi pencarian SPP tidak perlu lagi kita isi, kawan-kawan, langsung terisi otomatis ketika transaksi berhasil dilakukan. Mau kita ketik ubah juga tidak akan bisa karena sudah terkunci. Ya. Lalu kalau kita buka di laporan penatausahaan, kita buka di pembantu bank, kita cetak, maka akan muncul di SPP yang sudah kita cairkan tadi, SPP 1 yang tidak sempat terekam oleh kami dan SPP 2 yang barusan kita rilis tadi.